Namun, hubungan gelap mereka itu serapat mungkin Windy sembunyikan dari suaminya agar sang suami tidak curiga. Namun meskipun Windy mencoba menutup rapat hubungan gelapnya dengan sang pacar, Anwar perlahan-lahan mulai menyadari keanehan dari sang istri. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan, kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Kisah kali ini datang dari Medan, Sumatera Utara, terjadi pada tahun 2024. Mengisahkan tentang seorang pria yang dengan keji dan tega menghabisi nyawa selingkuhan dari sang istri. Hal ini dia lakukan karena dia merasa kecewa dan cemburu setelah dia memergoki istrinya berselingkuh. Dan bahkan lebih gilanya, istrinya juga mengakui kalau dia sudah berhubungan badan dengan sang selingkuhan. Betapa sakitnya hati si suaminya. Bagaimana cerita selengkapnya tentang kasus yang satu ini? Langsung saja kita bahas di Kata Pena. Gara-gara sakit hati seorang pria selingkuhan sang istri, korban mengalami sejumlah luka di tubuhnya. Sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dan aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Kita mulai ceritanya. Jadi sobat, di Medan, Sumatera Utara, ada seorang wanita yang bernama Windy Elviani Boru Ginting. Dia biasa dipanggil dengan nama Windy. Windy ini tinggal bersama suaminya yang merupakan seorang pria berusia 35 tahun yang bernama Anwar Tarigan. Namun, tidak diketahui sudah berapa lama Anwar dan Windy menikah dan juga tidak ada pembicaraan soal keturunan mereka. Kehidupan mereka sehari-hari juga tidak terekspos apa kegiatannya dan pekerjaan apa yang ditekuni oleh sang suami. Namun diketahui mereka hidup sederhana di desa Negeri Jahe, Kecamatan Kutabuluh, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Sebagai pasangan suami istri, mereka sudah berupaya untuk membangun hubungan rumah tangga yang harmonis, di mana setiap harinya diisi dengan dukungan dan romantisme yang membuat mereka selalu lengket setiap harinya. Namun, waktu demi waktu berlalu, rupanya keharmonisan di rumah tangga mereka perlahan-lahan mulai memudar, entah karena bosan atau ada alasan lain. Namun, yang jelas, rumah tangga yang seharusnya menjadi tempat untuk saling bergantung dan saling mengandalkan, kini mereka berdua malah lebih memilih untuk mengandalkan diri mereka masing-masing saja, hidup memikirkan diri mereka sendiri. Hal ini pun membuat mereka semakin saling tidak merasakan fungsi dari pasangan suami istri. Khususnya hal ini dirasakan oleh Windy sendiri. Windy benar-benar sudah tidak lagi merasakan hadirnya kehangatan dari Anwar sebagai suami. Dan hal itu pun lama-kelamaan seperti menciptakan sebuah celah di hati Windy yang membuat dia mulai kehilangan perasaan cinta kepada suaminya. Meskipun keduanya menyadari jarak di antara mereka yang semakin jauh, dan sebenarnya ada upaya dari mereka berdua untuk bertahan dan berusaha tetap harmonis, namun tetap saja rasanya tidak seperti dulu. Apa yang mereka lakukan kini sebagai pasangan suami istri, seperti ibaratnya hanya karena sebuah kewajiban dan keterikatan yang dijalankan secara terpaksa. Meskipun Windy juga tetap menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, yaitu melayani suaminya dan juga mengurusi segala urusan rumah tangganya. Namun Windy tetap saja merasa hambar dengan hubungannya bersama sang suami. Windy tetap merasa bosan dan kesepian. Hingga pada akhirnya muncullah seorang pria, yang mana pria ini bisa mengisi hatinya Windy. Pria tersebut bernama Jemtaras Tarigan. Jemtaras ini merupakan warga Kecamatan Medan Tutungan, Kota Medan, Sumatera Utara. Mengenai latar belakang kehidupan Jemtaras, tidak banyak diceritakan, entah dia sudah menikah atau belum, karena tidak ada media yang mengungkapkan informasi mengenai identitas Jemtaras. Namun diketahui bahwa sehari-harinya Jemtaras ini berprofesi sebagai supir angkutan umum. Lalu sobat, semenjak pertemuan mereka,
Mereka berdua mulai sama-sama nyaman dan memiliki perasaan saling suka satu sama lain. Windy sebenarnya menyadari bahwa apa yang dia lakukan itu merupakan sebuah kesalahan besar. Namun, yang dia rasakan semenjak dekat dengan Jemtares, Windy merasa kembali jatuh cinta dan tidak kesepian lagi. Windy benar-benar merasa nyaman berada di dekat Jemtares. Mereka yang mulai saling menyadari perasaan masing-masing pun jadi semakin sering untuk bertemu dan menghabiskan waktu berdua. Dan semakin mereka dekat, rasanya semakin sulit untuk mereka kembali mengingat kenyataan bahwa Windy sudah memiliki suami dan harus menjaga perasaan suaminya untuk tidak dekat dengan pria lain. Namun dengan kesadaran penuh, Windy memutuskan untuk melanjutkan hubungan dengan Jemtares, dan keduanya yang semakin dekat akhirnya meresmikan hubungan mereka secara diam-diam di belakang Anwar. Sebagai sepasang kekasih, mereka kerap bersama untuk menghabiskan waktu berdua. Bahkan keduanya juga sampai melakukan hubungan badan. Namun, hubungan gelap mereka itu serapat mungkin Windy sembunyikan dari suaminya agar sang suami tidak curiga. Namun meskipun Windy mencoba menutup rapat hubungan gelapnya dengan sang pacar, Anwar perlahan-lahan mulai menyadari keanehan dari sang istri. Gerak-gerik istrinya begitu mencurigakan. Windy yang selalu asik dengan handphonenya, dan setiap melihat handphone Windy selalu senyum-senyum sendiri. Dan saat ditanya, sedang apa dia? Windy selalu beralasan dengan cara mengelak dan seolah-olah menutupi sesuatu. Di saat Anwar hanya sedikit mengintip handphone milik Windy, karena penasaran, Windy pun dengan cepat dan sigap menyembunyikannya. Selain itu, Windy juga selalu berpergian, yang membuat Anwar semakin curiga kemana dia pergi. Namun meskipun begitu, Anwar juga berusaha agar tidak curiga dan mempercayai sang istri. Meskipun semakin lama Anwar berusaha percaya, rasanya ada yang janggal dan semakin mencurigakan. Lalu tibalah pada suatu hari, hal apes dialami oleh Windy. Pada hari Sabtu tanggal 23 Maret tahun 2024, pada pagi hari sekitar pukul 10.30, Anwar dan Windy, pasangan suami istri tersebut, masih tertidur pulas. Namun tak lama, Anwar tiba-tiba bangun dari tidurnya. Anwar yang baru saja bangun, tiba-tiba disambut oleh notifikasi handphone milik sang istri. Anwar yang selama ini penasaran dengan isi ponsel dari istrinya, lantas memutuskan langsung memeriksa ponsel tersebut. Mumpung istrinya masih tertidur pulas, Anwar pun pelan-pelan mulai meraih ponsel istrinya. Dengan penuh kehati-hatian, Anwar membuka kunci layar dan langsung mengarah ke aplikasi pesan singkat di handphone itu. Ketika dia melihat pesan dari notifikasi yang baru saja masuk, Anwar lantas terkejut. Dadanya terasa amat sesak, kemarahannya meluap-luap ketika dia membaca pesan dari seorang pria asing di handphone itu yang berisikan pesan mengajak sang istri untuk keluar menghabiskan waktu. Kurang lebih, pesan tersebut berbunyi seperti ini. "Keluar yuk, aku kangen nih." Melihat tulisan itu, Anwar lantas membuka room chat pria tersebut. Dan alangkah makin terkejutnya dia dan semakin sesak dadanya ketika dia melihat riwayat chat keduanya yang berisikan pesan-pesan mesra dan romantis, bahkan intim. Anwar tidak bisa berkata-kata. Dia benar-benar kecewa dengan sang istri yang ternyata selama ini diam-diam memiliki hubungan dengan pria lain di belakangnya. Dan tidak lama setelah itu, Windy pun terbangun dari tidurnya. Windy yang terbangun dari tidurnya sangat terkejut melihat suaminya tengah memegang ponselnya. Windy yang tidak sempat mengumpulkan nyawa terlebih dahulu setelah bangun dari tidurnya, langsung terkejut dan berupaya untuk merebut ponselnya dari tangan Anwar. Windy yang berhasil merebut kembali ponselnya lantas sangat panik, apalagi saat melihat wajah kecewa dan marah suaminya. Dengan emosi yang meluap-luap, Anwar bertanya kurang lebih seperti ini. "Itu siapa? Kamu selingkuh?" tanya Anwar dengan nada kecewa. Windy yang sudah kepergok lantas bingung harus bereaksi seperti apa. Namun di sisi lain, Windy yang sudah muak dengan kehidupan rumah tangganya sebenarnya juga sudah tidak ingin bertahan dengan sang suami. Sehingga Windy berpikir untuk jujur dengan hubungan gelapnya. Windy yang di saat itu tidak kalah emosi lantas menyampaikan kejujurannya atas hubungan gelapnya bersama sang selingkuhan. Kurang lebih dia berkata seperti ini. "Iya, selingkuh aku. Kenapa emang?" Anwar yang mendengar pengakuan dari sang istri. Di saat itu, emosinya semakin meledak. Di tengah emosinya, Windy malah melanjutkan kalimatnya, kurang lebih seperti ini. "Aku juga udah berhubungan badan sama dia. Emang kenapa?" kata Windy seperti menantang sang suami. Mendengar pengakuan tersebut, Anwar benar-benar di puncak emosi.
istrinya sendiri yang mengakui telah berhubungan badan dengan pria lain. Anwar benar-benar tidak terima. Di saat itu, Anwar tidak mau menyalahkan sang istri, tapi dia justru menyalahkan pria yang menjadi selingkuhan istrinya. Dia tidak rela istrinya dimiliki oleh pria lain. Di tengah emosinya yang memuncak, Anwar mulai gelap mata dan diam-diam berencana ingin mencari tahu siapa selingkuhan sang istri dan ingin memberikan pelajaran dengan cara yang sangat-sangat sadis. Setelah keputusan yang dia buat, dia ingin memberikan pelajaran kepada pria tersebut. Anwar pun mulai mencari tahu siapa orangnya. Dan entah bagaimana caranya, setelah beberapa hari mencari tahu, akhirnya Anwar mengetahui identitas dan alamat rumah dari selingkuhan sang istri. Di saat itu tidak diketahui ya sobat, apakah mereka saling kenal satu sama lain atau justru tidak kenal. Tapi yang jelas mereka berdua memiliki marga yang sama, yaitu Tarigan. Lalu tibalah hari di mana Anwar ingin melancarkan aksinya. Pada sore harinya, sebelum Anwar ingin melancarkan aksinya, Anwar memutuskan untuk mampir terlebih dahulu ke pasar Pancur Batu untuk membeli sebilah pisau belati berwarna silver sepanjang 28 cm dengan gagang kayu yang disarungkan dengan sarung kayu berwarna coklat muda. Di hari itu dia menyiapkan mental dan strateginya. Dan barulah keesokan harinya, pada pagi-pagi sekali, di hari Minggu, tanggal 24 Maret tahun 2024, sekitar pukul 7.30. Anwar yang amarahnya meluap-luap lantas berangkat ke rumah selingkuhan sang istri yang dia ketahui berada di Jalan Jamin Ginting kilometer 11 Gang Bunga Rinta lingkungan 3, Kelurahan Simpang Selayang, Kecamatan Medan Tuntungan. Selama di perjalanan, dia terus mengumpulkan rasa dendam dan emosi yang meluap-luap. Sampai pada akhirnya, tibalah dia di depan rumah selingkuhan sang istri. Pucuk dicinta ulang pun tiba. Di sana Anwar bertemu dengan pria yang dia yakini adalah Jem Taras Tarigan, selingkuhan sang istri. Di kala itu, Anwar melihat Jem Taras ini bersama dua temannya yang bernama Ferry Nando dan juga Andreas Simanjuntak. Mereka sedang memperbaiki ban mobil angkutan umum miliknya. Melihat pria yang dia ketahui sebagai selingkuhan istrinya itu, amarah Anwar langsung memuncak tidak terkendali. Dia di saat itu berteriak-teriak, memanggil nama Jem Taras, namun panggilannya diabaikan. Meskipun diabaikan, Anwar yang dipenuhi rasa cemburu dan sakit hati, akhirnya tidak bisa lagi menahan diri. Dia pun kembali memanggil nama Jem Taras, dan kali ini panggilannya terdengar jelas oleh Jem Taras. Dan Jem Taras di saat itu bingung siapa orang ini, dan dia lantas meminta Anwar untuk datang menghampirinya. Saat diminta untuk menghampiri, perasaan Anwar di saat itu mulai berkecamuk, dan dia pun bersiap untuk melakukan hal keji dan brutal. Anwar yang sudah benar-benar dikuasai oleh amarah, langsung mendatangi Jem Taras. Dan dengan pisau belati yang dia pegang, dia menyerang Jem Taras dengan benar-benar brutal. Tanpa banyak berpikir, dia mengayunkan pisau tersebut dengan keras ke arah pinggang kanan Jem Taras, yang menyebabkan luka besar menganga dan seketika mengeluarkan cairan merah yang begitu deras. Jem Taras yang terkejut lantas mencoba melarikan diri ke depan pintu rumahnya. Namun Anwar berusaha untuk mengejar. Merasa belum puas dengan pandangan mata penuh kemarahan, dia kembali mengarahkan pisaunya dan kali ini tepat ke dada sebelah kanan Jem Taras. Serangan itu membuat Jem Taras terjatuh dan tidak berdaya. Tubuhnya bersimbah cairan merah. Dan kejadian tersebut pun begitu cepat sampai Jem Taras tidak punya cukup waktu untuk melawan. Dan pada akhirnya sekarat di tangan Anwar. Sementara Anwar yang melihat Jem Taras yang sudah sekarat dan tidak berdaya, Anwar lantas panik karena kejadian tersebut semakin disaksikan oleh banyak warga sekitar yang melintas. Anwar yang panik lantas pergi melarikan diri dari tempat kejadian perkara. Anwar di saat itu berlari melewati lahan kosong untuk melemparkan pisaunya. Namun warga yang menyaksikan kejadian tersebut berupaya untuk mengejar Anwar yang mencoba melarikan diri. Sementara itu, kedua teman Jem Taras dan warga lainnya yang melihat Jem Taras terluka parah segera bergerak cepat untuk memberikan bantuan. Beberapa orang segera melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian terdekat. Dan di sisi lain, ada juga warga yang mengambil inisiatif untuk membawa Jem Taras ke Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan, Sumatera Utara. Di dalam kondisi yang sudah kritis dan berlumuran cairan merah, Jem Taras dilarikan dengan harapan nyawanya masih bisa diselamatkan. Dan setibanya di rumah sakit, tim medis langsung menangani Jem Taras dengan segala upaya. Mereka berusaha menghentikan cairan merah yang terus mengalir dari tubuh Jem Taras dan menstabilkan kondisinya. Namun luka-luka yang dialami oleh Jem Taras ternyata sangat serius dan sulit untuk ditangani, terutama pada bagian dada dan pinggang yang mengalami luka parah akibat tikaman berulang.
Meskipun tim medis berupaya keras memberikan perawatan terbaik, kondisi Jemtaras terus memburuk seiring waktu. Hingga pada akhirnya, setelah beberapa saat berjuang antara hidup dan mati, Jemtaras menghembuskan nafas terakhirnya. Dan luka parah yang dideritanya tidak memungkinkan lagi untuk dia bertahan. Dan pada akhirnya, Jemtaras pun meninggal dunia dan meninggalkan duka yang mendalam bagi keluarga serta warga setempat yang menyaksikan kejadian tersebut. Setelah itu, jasad Jemtaras pun langsung diotopsi. Namun sementara di sisi lain, polisi yang mendapatkan laporan dari warga tentang tindak pidana penghilangan nyawa yang brutal di lokasi tersebut segera merespon dengan cepat. Polisi langsung menuju ke tempat kejadian dan langsung melakukan olah TKP, menindaklanjuti laporan warga. Anwar di saat itu berhasil ditangkap dalam waktu yang singkat, hanya sekitar 1 jam setelah kejadian berlangsung, berkat koordinasi cepat dan informasi dari saksi-saksi sekitar lokasi. Bersama pelaku, polisi juga berhasil mengamankan sejumlah barang bukti, yaitu sebilah pisau belati yang ujungnya runcing berwarna silver dengan panjang 28 cm bergagang kayu. Lalu ada sepotong baju kaos warna hitam bergambar dan bertuliskan orang tua, dan sepotong celana jeans warna hitam, sepotong baju kaos warna hitam, dan sepotong celana pendek warna hitam polos, serta 1 unit handphone. Selain mengamankan barang bukti fisik, polisi juga melakukan pemeriksaan mendalam di TKP. Mereka meminta keterangan dari beberapa saksi mata yang berada di sekitar lokasi pada saat kejadian. Dan untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai peristiwa tersebut, saksi-saksi memberikan informasi tentang kejadian yang berlangsung dengan sangat cepat dan mengejutkan. Mereka juga menjelaskan bagaimana mereka melihat upaya Anwar melarikan diri sebelum akhirnya tertangkap. Dan keterangan dari para saksi ini diambil untuk memperkuat bukti-bukti yang sudah ada dan membantu proses penyelidikan lebih lanjut untuk mengungkap motif dan kronologi peristiwa tragis ini. Di sisi lain, pihak keluarga Jemtaras yang merasakan kesedihan mendalam setelah mendapatkan kabar soal tewasnya Jemtaras akibat dieksekusi secara brutal, menyiapkan pemakaman sebagai penghormatan terakhir untuk Jemtaras. Dan setelah pemeriksaan terhadap jasad Jemtaras dilakukan, jasadnya pun dipulangkan kepada keluarga untuk langsung diurus, didoakan, kemudian dimakamkan secara layak. Pihak keluarga yang merasakan kesedihan tidak terima jika anggota keluarga mereka tewas secara tiba-tiba akibat ulah Anwar. Apapun alasan dibalik kekejian yang dilakukan oleh pelaku, penghilangan nyawa seharusnya bukanlah menjadi jalan keluar. Dan oleh karena itu, pihak keluarga menuntut agar pelaku dihukum seberat-beratnya. Setelah berhasil diamankan, Anwar segera dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Dalam proses interogasi, Anwar yang tertangkap basah dan tidak memiliki jalan untuk menyangkal, akhirnya mengakui segala perbuatannya. Dengan nada yang lirih, penuh penyesalan, Anwar mengungkapkan kepada polisi bahwa motif dibalik tindakan kejinya adalah rasa cemburu yang mendalam dan kemarahan yang tidak terbendung. Dia merasa terluka dan kecewa sebagai seorang suami setelah mengetahui istrinya berselingkuh dengan korban dan juga sudah berhubungan badan dengan korban. Anwar mengungkapkan bahwa pengakuan dari istrinya membuat amarahnya memuncak dan tidak dapat mengendalikan emosi, sehingga membuat dia mengambil tindakan keji terhadap Jemtaras. Anwar yang menyesal berjanji bahwa dia tidak akan mengulangi perbuatannya dan akan bertanggung jawab. Atas tindakan yang dia lakukan, Anwar kini harus menghadapi ancaman hukuman sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dia dikenakan pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penghilangan nyawa berencana, subsidiar pasal 338 KUHP tentang penghilangan nyawa, dan pasal 351 ayat 3 KUHP mengenai penganiayaan yang menyebabkan tewasnya korban. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, Anwar diancam dengan hukuman maksimal berupa hukuman pidana seumur hidup atau bahkan hukuman mati, mengingat saking kejinya dan tindakannya yang terencana. Pada tanggal 31 Oktober tahun 2024, di Pengadilan Negeri Medan, akhirnya menjatuhkan pidana kepada Anwar Tarigan dengan penjara selama 12 tahun. Namun sobat, mengenai keterlibatan Windy, tidak ada yang menjelaskan di media. Meski begitu, telah ditetapkan bahwa hanyalah Anwar yang menjadi pelaku secara tunggal di dalam kasus ini. Itu dia sobat, kisah dari Anwar yang membela kehormatannya, menghabisi nyawa selingkuhan dari sang istri karena rasa emosi. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini?